Xiaomi, brand yang saat ini selalu bisa ngasih lebih dari harganya. Ya, dikit-dikit mending Xiaomi. Tapi kalau gue ngeliat dari tahun lalu, ini jadi beban tersendiri buat mereka. Iya, berasa berat di nama dan standarnya udah ketinggian. Jadi, apakah Redmi Note 12 Pro 5G ini udah sesuai standar mereka? Well, langsung aja gue bahas dengan cepat. So, welcome back to Update IDN Channel. Let's check it out. Menurut gue desain HP ini tuh kayak ngebosenin. Lihat bentuk kameranya mirip kayak brand sebelah. Berasa familiar dengan bodi ukuran yang besar plus bodinya dibuat ngotak. Jadi makin gak enak kalau mau digunain pakai satu tangan. Tapi untungnya kebantu sama bobot yang ringan dan dimensi yang masih cukup tipis. Jadi ketika gue pakein casing dia nggak terlalu nambah bulky dan gak deal breaker. Lanjut ngomongin soal build quality, framenya terbuat dari polikarbonat yang masih solid dan back covernya terbuat dari kaca yang solid, gak ada kopong di bagian tengah. Untuk warna biru yang sekarang gua pegang, ini dibuat doff matte halus, jadi ya gak gampang nempel sidik jari. Kalaupun misalkan nempel sidik jari, dia cukup gampang dibersihin, kecuali di bagian framenya ini risih banget karena dibuat mengkilat. Harus pakai kain microfiber. Sisanya untuk fitur, masih tersedia IP53 splash and dust resistant, dan untuk expansion sayang banget cuma tersedia dual slot SIM aja. Spesifikasi di HP ini cukup menggiurkan, menggunakan MediaTek Dimensity 1080 terbaru, RAM 8GB LPDDR4X, dan storage 256GB UFS 2.2. Apalagi RAM-nya bisa di-upgrade menggunakan virtual sampai 5GB, dan untuk angka Antutu bisa hit di 453 ribuan. Oke, pertama-tama gue harus mengapresiasi Xiaomi karena mereka bisa ngebuka settingan refresh rate super di Mobile Legends. Jadi ketika gue main ya bisa nyentuh 90 fps dengan sangat gampang, masih cukup konsisten, dan untuk suhu masih anget-anget aja. Selama 1 jam dimainin cuma nyentuh 40 derajat. Dan untuk game kedua kayak Genshin Impact, settingan paling playable menurut gue ada di medium plus 30 fps. Ya memang sih ini berasa naik turun, tapi menurut gue nggak terlalu signifikan, jadi starternya itu nggak ngeganggu gameplay. Apalagi untuk suhu ketika gue mainin selama 1 jam juga mentok di 41,5 derajat aja, jadi ini masih dalam kategori yang anget-anget. Untuk performa harian gimana? Well, ini aman banget sih. Buka aplikasi, tutup sana-sini, saat set dengan sangat gampang, dan gue prediksi Dimensity 1080 di HP ini ya masih bisa diandalkan sampai 2 tahun mendatang lah ya. Standar HP mid-range. Kualitas kamera belakang ketika gue foto-foto di kondisi daylight ini dalam segi detailnya masih kurang konsisten. Kadang tajam dan kadang kurang tajam. Padahal di kamera utama sudah ada OIS dan ketika gue foto tangan pun juga gak getar-getar amat. Tapi ya overall dalam segi color akurasinya ini bisa mendekati natural karena nggak terlalu saturasinya berlebihan, warnanya bagus, dynamic range-nya ngangkat, highlightnya masih dapat dengan tone warna yang lebih condong ke warm. Sedangkan untuk lensa ultrawide ya sesuai standar lah ya. Kalau misalkan cahaya cukup, detailnya bagus dengan dynamic range yang luas, walaupun memang dalam segi detail ini agak menurun kalau mau dibandingin sama lensa utama. Lanjut ngomongin kondisi low light. Emang yang menarik perhatian gue itu grainnya sangat berasa ketika foto-foto langit, tapi dalam segi detailnya ini masih cukup tajam dengan highlightnya yang memang kurang angkat, tapi warnanya bisa mendekati natural. Dan begitu gue nyalain fitur night mode, gue ngerasa ini terlalu lebay sih karena kontrasnya terlalu ngangkat, saturationnya berlebihan, walaupun memang noise dan grain berkurang sangat jauh. Jadi saran gue untuk foto low light selama masih ada lampu di sekitar, pakai mode auto aja, tapi mainin exposure biar hasil foto itu bisa makin real di kondisi malam. Overall ini bagus tapi masih perlu improvement dalam segi konsistensi detail dan highlight di low lightnya. Oke guys, jadi ini dia contoh pertama menggunakan Redmi Note 12 Pro sambil jalan aja di resolusi 1080p 30 fps. Untuk kualitas warna ini gue suka, mendekati natural, dynamic range-nya ngangkat. Kalau ngomongin soal detail sih belum ketahuan ya, mesti gue lihat setelah di edit. Tapi so far ini bagus banget sih. Dan untuk kestabilan di 1080p 30 fps-nya masih oke. Kecuali ketika sekarang gue mau perpindahan ini agak kurang di highlight. Mesti di tap fokus dan mainin exposure baru lebih sesuai apa yang gue lihat. Jadi ya menarik.
Dan ini adalah contoh kamera depan di 1080p 30fps. Kalau ngomongin soal highlight sih memang ini kurang ya, langitnya mati warnanya. Tapi kalau misalkan gue geser, memang bisa lebih ngangkat, ada awannya. Tapi untuk skin tone menurut gue ini mendekati natural sih. Nggak terlalu pucat dan nggak terlalu putih-putih juga, atau nggak terlalu yang kayak colorful. Menarik. Dynamic range-nya ya masih perlu di-improve lah. Layar HP ini besar, punya bezel yang tipis di segala sisi, dan desain menggunakan punch hole. Ya, memang di bagian layar berasa banget paling ke-upgrade karena panelnya menggunakan POLED dengan kualitas warna yang vivid, gonjreng, true to life. Pokoknya sangat menyenangkan ketika dipakai nonton, terutama juga main game. Ini asik banget dengan resolusi Full HD Plus yang masih tajam. Tapi dalam segi brightness ini bukan yang paling cerah yang pernah gua temuin, karena cuma mentok sampai 900 nits aja. Jadi kalau misalkan kalian pakai di kondisi outdoor yang terik mataharinya cerah banget, ya akan ada sedikit terhambat, tapi so far jarang banget gua ngerasain. Sedangkan untuk touch responsitivity, ini layarnya bagus banget, gak ada delay, multitouch pun aman, lancar, dan untuk ketahanannya sudah menggunakan Corning Gorilla Glass 5 plus dapat free screen protector bawaan. Tapi ada dua hal kekurangan yang mesti kalian ketahui. Pertama, untuk refresh rate 120Hz-nya itu gak bisa berjalan di semua aplikasi. Contohnya kayak di YouTube, di limit ke 60Hz aja. Dan kedua, fitur always on display yang masih cuman support 10 detik aja nyalanya. Belum sesuai namanya always. Ketahanan baterai 5000 mAh di HP ini menurut gue ya masih sesuai standar ketika dipakai push rank Mobile Legends dan nonton YouTube menggunakan koneksi full Wi-Fi, refresh rate-nya 120Hz, brightness-nya adaptif, dan speaker di 40%, dapat screen on time 6 jam 23 menit dan itu masih ngisain baterai 5%. Sedangkan ngomongin soal kecepatan charging, masih support di 67 watt tapi menurut gue ini masih kurang sesuai. Iya, ketika gue coba colok dari angka 5 sampai 100% dibiarin nge-charge aja pada kondisi airplane mode makan waktu 59 menit. Lagi-lagi kalau mau dibandingin sama Realme 10 Pro Plus itu masih kalah yang makan waktu 44 menit aja. Tapi untungnya brick charger 67 wattnya masih di-include di dalam box jadi aman. Oh iya guys, ada sedikit tips dari gue, jangan biarin baterai HP ini tuh jadi mati total. Karena kalau misalkan kalian nge-charge-nya dari 0 persis, itu nyalanya baru 3 menit kemudian. Jadi ya kalau bisa 5% langsung di-charge. Sistem unlock di HP ini sayang banget belum menggunakan fingerprint under display. Iya, masih nyatu sama tombol power, tapi seperti biasanya Xiaomi, performanya selalu cepat, akurat, plus responsif. Untuk haptic vibration, udah pakai last flagship, jadi ini berasa bagus. Koneksinya udah support 5G, sensor IR blaster seperti ciri Xiaomi juga masih tersedia, port jack 3.5 ada, untuk NFC ada, dan untuk speakernya juga sudah menggunakan stereo, tapi penempatannya masih kurang suka. Iya, selalu akan ada satu speaker yang ketutup ketika kalian pegang kondisi landscape. Dan kalau kalian tanya gimana soal kualitas suara, menurut gue ini masih tergolong bagus. Bassnya terdengar, treble-nya oke, nggak terlalu mendem, vokalnya jernih, dan suaranya juga cukup keras. Buat yang penasaran gimana sound quality-nya, make sure pasang earphone ataupun headset, langsung go play di volume 100% by Lecky Inspired. Ya, kayak gitu guys. Jadi intinya dalam segi fitur ya, Xiaomi nggak pernah mengecewakan sih. Selalu bisa nyediain semua. HP keluaran terbaru tapi sayang dalam segi softwarenya masih run di Android 12. Ya emang sih user interface-nya menggunakan MIUI 14 terbaru dan HP ini akan ada dapat jaminan software 2 kali OS Android plus 3 tahun security patch. Tapi tetap mentoknya di Android 14 aja, which is tahun ini Android 14 bakalan resmi. Sisanya dalam segi MIUI ya seperti yang kalian kenal, masih ada iklan di aplikasi bawaan, fitur-fiturnya komplit, easy to use. Bedanya mungkin di MIUI 14 Redmi Note 12 Pro 5G ada widget khusus. Ya, jadi terlihat segar walaupun nggak signifikan. Kalau ditanya, Bang, apakah software update-nya udah mulai rutin? Jawabannya sih masih belum ketahuan, tapi pas 2 minggu ini gue pakai, udah terima 1 kali update. Ya, dapat security patch di bulan Maret.
So guys, kesimpulan dari gue, Redmi Note 12 Pro 5G ini sih memang masih kurang sesuai ekspektasi gue. Karena standar Xiaomi udah tinggi banget. Gue ngerasa malah Xiaomi 12 Lite itu jauh lebih worth it dan jauh lebih menggiurkan ketimbang HP yang satu ini. Tapi memang harus diakui, kalau kalian nyari smartphone yang all-rounder semuanya dapat di harga 4 jutaan atau bisa dibilang ekonomis di mid-range, jelas ini bisa jadi opsi dan berasa worth it juga. Overall, gue kasih rating 8 dari 10. By the way, buat kalian yang udah menggunakan HP satu ini, gimana? Pendapat kalian share juga di komen di bawah supaya yang lain bisa baca. Thank you for watching. Gue berharap dengan adanya video ini kalian bisa terbantu. Dan kalau misalkan terbantu, boleh minta like-nya, subscribe, sekaligus share ke teman-teman. And as always, stay safe, stay healthy, dan stay updated with up to date.